Ya, kalau tadi kita sudah mendengar perspektif kebijakan akademisi dan juga industri, sekarang saatnya kita mendengar langsung dari ujung tombak di lapangan, yaitu para petani. Karena sekuat apapun kebijakan dan juga teknologi, ujungnya adalah bagaimana petani bisa merasakan manfaatnya. Dan untuk itu sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, yaitu Bapak Hamzan Wadi, petani jagung dari NTB. Mari kita dengarkan pengalaman beliau. Pak Hamzan, selamat siang, apa kabarnya Pak? Selamat siang, Ibu Sap. Alhamdulillah kabar baik, luar biasa sekali. Dan senang sekali rasanya bisa bergabung dalam acara ini. Baik, terima kasih banyak Pak Hamzan. Kalau gitu langsung saja Pak, sebagai petani jagung di NTB, bisa diceritakan pengalaman Bapak serta tantangan yang mungkin Bapak hadapi dalam produksi jagung saat ini. Silahkan Pak Hamzan. Ya, baik. Sebelum dengan bioteknologi, mungkin sedikit saya sampaikan tentang jagung yang non bioteknologi, di mana waktu itu kami kan sangat kesulitan dalam hal penanggulangan gulma, seperti yang disampaikan oleh Pak Didit tadi, bahwa gulma adalah salah satu faktor penghambat utama dalam pertumbuhan jagung. Karena ketika di dalam tanaman jagung itu ada gulma, maka gulma ini akan menjadi pesaing utama bagi tanaman jagung untuk menyerap makanan. Itu makanan baik yang kita berikan melalui pupuk di atas tanah maupun nutrisi yang kita aplikasikan melalui semprot. Sehingga gulma ini akan berpotensi sangat mengganggu dan berpotensi menurunkan hasil produksi jagung. Tapi setelah dengan adanya benih bioteknologi ini kita akan mudah untuk menanggulangi faktor penghambat tadi. Yang saya ceritakan sedikit sebelumnya, kami bisa mengaplikasikan 4 sampai 5 kali, bahkan 6 kali aplikasi herbisida untuk menanggulangi gulma. Di mana sebelum tanam kita itu biasanya 3 kali aplikasi, kemudian setelah tanam itu kita aplikasi lagi nanti herbisidanya di usia sekitar 10 hari, dan di usia sekitar 40 hari kita aplikasi lagi herbisida untuk menanggulangi gulmanya. Tapi dengan adanya benih bioteknologi ini, saya dan teman-teman petani di sini cukup dua kali saja. Jadi satu kali sebelum tanam dan satu kali setelah tanam untuk bisa mengendalikan gulma. Jadi ketika gulmanya bersih, tidak ada pesaing antara tanaman jagung dan juga gulma dalam memperebutkan makanan. Sehingga makanan yang kita berikan, baik yang kita tabur di atas tanah maupun yang kita semprot melalui daun, semuanya diserap oleh tanaman jagung sehingga tanaman jagung itu bisa tumbuh dengan maksimal. Dengan maksimalnya pertumbuhan jagung tersebut, potensi dari hasil panen kita akan meningkat, dan dengan meningkatnya hasil panen tentunya itu akan membuat petani mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan juga tujuan dari swasembada pangan dan ketahanan pangan ini tercapai seperti itu. Oke, Pak Hamzan, berarti sejauh ini apakah sudah menggunakan benih jagung bioteknologi atau belum Pak? Dan bagaimana Bapak melihat perubahannya? Ya, sudah. Jadi terima kasih sekali sebelumnya saya ucapkan kepada waktu itu dari Kadin, dari Kementan dan juga yang bekerja sama dengan Better Life Farming dari Bayer yang sudah memberikan kami akses untuk mendapatkan benih bioteknologi ini. Jadi selain kami mendapatkan akses benih, kami juga mendapatkan pendampingan untuk teknis budidaya, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kami bisa melakukan teknis budidaya pertanian jagung dengan mudah, sehingga dari proses persiapan lahannya, proses budidayanya itu kita didampingi, dan kita juga dibukakan akses pasar sehingga kita bisa mendapatkan hasil dan harga yang lebih baik. Jadi berbicara budidaya teknologi jagung bioteknologi ini tidak hanya tentang peningkatan hasil, tapi juga tentang pengurangan biaya produksi. Jadi yang tadi saya sampaikan sebelumnya, kita semprot dari 4 sampai 6 kali aplikasi herbisida. Dengan benih jagung bioteknologi ini kita cukup 2 kali saja. Sehingga waktu itu kita bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif yang lain, dan juga biaya yang kita keluarkan untuk membeli herbisida, kemudian biaya yang kita keluarkan untuk ongkos tenaga kerja juga bisa kita hemat, sehingga biaya itu bisa menjadi pegangan bagi kita petani. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hamzan. Saya ingin ke Pak Aditya. Pak Aditya, kita sudah dengarkan nih. Salah satunya sebenarnya yang sudah digarisbawahi adalah penggunaan herbisida yang cukup banyak, begitu kan. Lalu gulma. Tapi sebenarnya tantangannya banyak, Pak. Nggak cuma itu aja. Ada juga cuaca, benih, hingga biaya produksi. Nah, Mas Aditya sendiri melihatnya seperti apa? Sejauh mana perkembangan bioteknologi ini bisa menjadi solusi menjawab keresahan petani seperti Pak Hamzan ini? Mbak, saya pengen nekanin lagi. Jadi penggunaan bioteknologi ini pada tanaman ya, kalau
di dunia itu sebenarnya udah mencapai kurang lebih 50%-an gitu. Nah itu jadi penambahan jagung sendiri itu kalau di dunia khusus biotek ya, itu sudah mencapai kira-kira 300.000 ton ya. 300 juta ton ya. Jadi in total ya di dunia ya. Nah memang negara-negara yang maju ya kayak Amerika itu juga udah mengadopsi 82%, kemudian Brazil sekitar segitu juga. Nah China juga sudah mulai gitu. Nah jadi memang untuk menjawab tadi ya tentu yang kekeringan tadi ada yang benih terhadap kekeringan gitu. Nah Pak Hamzan sendiri tadi juga sudah menggarisbawahi bahwa yang terpenting adalah pengurangan inputnya tuh Mbak ya. Jadi dia biasanya tadi 2 sampai 2,5 ya kalau nggak salah sekarang cuma 400 sampai 600 ribu. Itu kan berarti penghematan udah lebih dari 50% gitu. Nah kemudian tentunya yang tak kalah menarik adalah produktivitas. Karena jangan lupa Mbak Syaf, memang jagung ini kan istilahnya ada gini lah, selama kita masih makan telur sama ayam ya, jadi pasti jagungnya nih dibutuhin gitu, akan perlu jagung gitu. Nah makanya kebutuhan manusia akan daging ayam kan semakin meningkat gitu. Ya tadi ya yang luas lahan juga semakin terbatas ya pastinya ini suatu keharusan. Jadi dengan lahan terbatas ini dan harga yang fluktuatif ya kadang-kadang memang peningkatan produktivitas dan pengurangan input itu juga adalah menjawab tadi keresahan petani sebenarnya. Tapi bagaimana menjawab keresahan terkait cuaca juga, Pak? Nah, kalau cuaca memang ada benih yang yang anti kekeringan tuh ada Mbak, ada gitu. Tapi kita belum bawa ke sini, kita masih melihat gitu. Tapi yang udah kita luncurkan tuh ada yang tadi benih yang tahan terhadap herbisida, dia nggak perlu menyemprot, sama nanti kita ada mau launching lagi. Jadi ada keuntungannya ganda gitu, selain tahan terhadap herbisida, dia juga tahan terhadap ulat gerayak. Nah ini hama ini juga yang memang intensitas serangannya juga cukup tinggi di 2024 gitu. Jadi ini yang nanti kita bawa untuk menjawab keresahan petani. Oke, menarik sekali. Saya ingin ke Pak Prayudi. Tadi kita sudah dengarkan juga nih Pak keluhannya dan bagaimana juga sebenarnya solusi sudah ditemukan sebetulnya begitu ya. Nah, bagaimana strategi pemerintah dalam memastikan teknologi tidak hanya digunakan untuk bisa meningkatkan produksi Pak, tetapi juga menjamin kualitas pangannya, kualitas outputnya, distribusinya yang juga efisien dan juga harga yang lebih stabil. Ya. Kalau kita bicara pertanian dan produk pangan ya, maka kita akan berbicara mulai dari hulu sampai hilir, mulai berbicara dari ladang sampai ke atas meja konsumen. Oleh karena itu ini adalah serangkaian unit-unit bisnis yang tentu sekali lagi memerlukan sentuhan-sentuhan inovasi teknologi. Tadi kita bicara inovasi teknologi apa yang dibutuhkan di on-farm, di budidaya. Sehingga kita bisa menekan dan kita bisa menghasilkan efisiensi, kita bisa menekan biaya. Nah, dan kalau kita berbicara selanjutnya, kita akan berbicara sistem distribusi, bagaimana pemerintah coba mendorong green and smart port. Ya, artinya bahwa bagaimana kita menghadirkan pelabuhan-pelabuhan yang cocok dan ramah terhadap produk-produk pertanian kita, gitu ya, karena penanganannya juga khusus nih kalau kita bicara produk pangan gitu ya. Belum lagi kita berbicara di hilirnya bagaimana teknologi-teknologi pengolahan dan seterusnya. Nah ini adalah sekali lagi bahwa sentuhan teknologi kita tidak bisa bergerak tanpa perkembangan teknologi, tanpa implementasi teknologi sekali lagi dari hulu sampai hilir. Gitu. Oke Pak, tapi untuk penstabilan harga apa sebenarnya upaya yang sudah dilakukan Pak sejauh ini? Dalam hal stabilisasi harga ini adalah kita akan berbicara tadi pertama pasokan, ya bagaimana stabilisasi pasokan tadi dalam hal produksi. Tapi kita ketahui bahwa produksi itu tentu ada musim ya, seperti sekarang sebentar lagi September Oktober ini biasanya panen jagung, gitu ya, ada musimnya. Nah yang kedua adalah kita harus bikin pergudangan, gitu ya, sistem pergudangan stok. Jadi dalam bahasa kita bahwa sistem pergudangan ini kita akan atur sistem logistik nasional, turun kita ke bawahnya itu adalah sistem logistik wilayah sampai kepada kabupaten. Dan kita ketahui bahwa kalau kita bicara jagung ya, hulu hilirnya, maka kita akan berbicara di mana sentra produksi, kemudian di mana sentra
tadi ternak. Kita akan berbicara sistem distribusi yang seperti apa gitu. Yang mudah-mudahan dengan lancarnya sistem distribusi, kemudian sistem pergunangan kita juga kuat, maka tadi Pak Prof. Hermanto menyampaikan bahwa pergerakan harga itu tidak terlalu besar gapnya ya Pak ya. Itu yang kita harapkan. Oke, saya ingin ke Pak Hermanto sekarang. Pak Hermanto, setelah kita mendengarkan bahwa sebenarnya pemerintah juga sudah mendukung ataupun mendorong penggunaan teknologi, upaya penstabilan harga sudah dilakukan. Tapi sekarang bagaimana Pak untuk SDM kita sendiri? Apakah petani-petani kita ini sudah siap untuk bisa mengadopsi inovasi ini? Ya, jadi dari penjelasan Pak Hamzan tadi sangat jelas ya, sesungguhnya petani itu sangat responsif terhadap kemajuan. Sesuatu yang terbukti ya, ada buktinya, ada demplot dulu gitu ya, menghasilkan produksi yang banyak, menghasilkan keuntungan yang banyak, baik itu dari efisiensi biaya tadi maupun kenaikan produktivitas, pasti mereka tidak usah disuruh, mereka akan cari. Ya, bahkan tadi dikatakan mereka akan selalu mencari benih bioteknologi itu langsung ke Mas Adit atau teman-temannya gitu. Jadi sangat rasional sebetulnya para petani kita. Tapi memang yang namanya teknologi ini termasuk benih biotek ini kan punya spesifikasi, punya cara tanam yang khas masing-masing. Oleh karena itu manakala ada rilis-rilis yang baru ya itu memang sangat perlu disertai dengan pendampingan. Pendampingan dari perusahaan dan juga dari penyuluh kita ya. Penyuluh itu sangat tergantung pada pemerintah daerah sekarang. Jadi jangan semuanya digantungkan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus demikian aktif ya membina para petani tadi. Kemudian yang kedua yang amat sangat penting terkait dengan benih biotek ini. Tadi sudah dikatakan oleh Mas Adit juga ya bahwa seluruh dunia sebetulnya lebih dari 50% negara-negara itu menggunakan benih biotek ini. Dan dari Pak Yudi juga tadi sudah dikatakan dukungan pemerintah ya untuk implementasi ataupun adopsi dari benih ini. Nah, yang harus kita lakukan juga, kalau benihnya ini nanti katakanlah sudah masif masuk, tetapi areal sendiri belum teridentifikasi atau terdedikasi dengan baik, ini nanti kayak kejar-kejaran. Benihnya ada, lahannya nggak ada. Lahannya ada, benihnya belum siap, masuk ya. Gitu ya. Akan berbeda sekali dengan gabah atau dengan beras. Kalau beras itu kita punya lahan baku ya. Lahan baku sawah kita itu sekitar 6-7 juta hektar. Itu baku dia. Tapi yang namanya jagung, di mana ini sebetulnya lahannya ini? Dia bisa saja ditanam sebagai tumpang sari atau kadang-kadang dia ditanam tempat lain. Nggak ada yang dedicated. Bandingkan misalnya di negara lain tadi ada di mention Brazil, meskipun dia produktivitasnya agak di bawah sedikit dibandingkan Indonesia. Tapi dia ada dedicated lahan. Lahannya luas sekali. Mungkin tadi bisa ditayangkan tadi perbandingan areal beberapa negara itu. Jadi meskipun dia produktivitasnya itu perlahan-lahan naik karena lahannya itu sangat besar, produksi totalnya jadi besar. Baik, semakin menarik ya diskusi kita ya. Kita sudah melihat nih tantangan nyata di lapangan dan juga peluang solusinya. Dan berikutnya kita juga akan mengupas bagaimana memastikan inovasi ini benar-benar berkelanjutan. Baik bagi petani, lingkungan maupun generasi mendatang. Nah, nantikan sesaat lagi akan kami hadirkan masih dalam World Food Day, Pangan Lokal Berdaya, Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Kembali untuk Anda sesaat lagi.